Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia 1 ayat 10. Di dalam diri setiap orang percaya ada panggilan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Cara Tuhan memanggil setiap orang berbeda-beda. Demikian pula Yeremia, seorang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya Yeremia merasa ragu dan takut dengan kemampuan yang dimiliki karena merasa diri masih muda, belum cukup pengalaman, tetapi firman Tuhan kembali meneguhkan dia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 5, 7, dan 8. Pandai berbicara memang keharusan bagi seorang nabi, sebab ia akan menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata. Firman Tuhan selalu berkaitan dengan nasihat, kritik, pengajaran. Semua itu membutuhkan kemampuan berbicara. Demikian juga pengalaman sangat penting. Tetapi perlu kita pahami, menjadi hamba Tuhan bukan ditentukan oleh diri sendiri dan bukan berdasarkan kemampuan sendiri. Tuhan memiliki kuasa untuk memilih hambanya. Itu sebabnya menjadi hamba Tuhan bukan pilihan, tetapi panggilan. Melalui renungan hari ini, kita belajar tentang panggilan Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan dia tidak pandai bicara, Tuhan menjamah mulutnya dan membuatnya pandai berkata-kata, yaitu dengan menaruh perkataan Tuhan sendiri ke mulut Yeremia. Allah menugaskan Yeremia untuk merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan yang jahat, dan untuk membangun serta menanamkan hal baik kepada bangsa Israel. Ini adalah tugas yang berat bagi Yeremia, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong dan memberi kemampuan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memanggil seseorang, Tuhan tidak melihat status, tidak melihat rupa, tidak melihat harta. Manusia memang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang rela dan mau dibentuk, itulah yang Tuhan cari. Saat seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya hal itu merupakan awal sebuah panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjalankan fungsi kita di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dunia saat ini sedang diliputi dengan kegelapan. Karena itu, dunia membutuhkan para pembawa terang. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai pengikut Kristus, kita adalah anak-anak terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita taat terhadap panggilannya. Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Bukankah Tuhan sudah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut kita, dan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh perkataannya ke dalam mulut kita ini? Tanpa Tuhan melakukan hal ini, kita tidak akan bisa berbuat apapun untuk menyelesaikan misi atau panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Cara kita membiarkan perkataannya di mulut kita
adalah dengan mendalami firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan dan tetaplah dalam firman Tuhan dengan segenap hati kita. Luangkan waktu untuk membuat Dia bicara kepada kita melalui firman-Nya dan doa. Marilah kita luangkan waktu untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih intim. Ketika hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, maka kita akan makin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk melakukan rencana yang besar melalui hidup kami. Mampukanlah kami menjadi hamba yang setia, yang senantiasa menghidupi panggilan-Mu. Kami mengimani ketika Engkau memanggil kami, Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.